Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Kita bersyukur hari ini boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 12 Maret 2025. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mengawali setiap tanggung jawab kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan memampukan kami untuk dapat mengerti dari setiap firman-Mu yang kami akan baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 22. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apakah yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini, pergumulan yang menguji iman. Banyak kisah inspiratif dari perjalanan hidup orang sukses. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan hidup, kemudian merangkak hingga sukses. Dari orang yang tidak punya apa-apa, menjadi orang yang memiliki segalanya. Sangat jarang kisah inspiratif tentang orang sukses yang kemudian menjadi tidak punya apa-apa. Akan tetapi, di Alkitab terdapat kisah inspiratif tentang seorang sukses yang mengalami kesulitan hidup. Siapa orang itu dan apa yang menginspirasi kita dari kisahnya? Ayub adalah seorang yang kaya raya, juga memiliki keluarga yang bahagia. Ia seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Kesalehannya itu hendak diuji oleh iblis yang meminta izin langsung kepada Allah. Dengan kepercayaan yang sungguh pada iman Ayub, maka Allah mengizinkan iblis menguji iman Ayub. Bukan ujian yang sederhana yang diberikan. Iblis mengambil seluruh harta benda, hewan ternak, hasil panen, dan para pekerja Ayub. Tidak cukup sampai di situ. Iblis menghabisi nyawa anak-anak Ayub. Pergumulan ini terjadi begitu cepat menghantam iman Ayub. Iblis sangat yakin bahwa dengan pergumulan yang berat itu, Ayub akan meninggalkan Tuhan. Akan tetapi, respon Ayub sungguh di luar pikiran iblis. Ayub dengan iman yang sungguh menyembah Tuhan. Ia sadar bahwa semua milik Tuhan. Pergumulan itu justru membuat iman Ayub semakin kuat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua tentu tidak luput dari pergumulan hidup. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Kisah Ayub menginspirasi kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan dalam mengarungi badai kehidupan. Tuhan ingin iman kita semakin kuat menghadapi ujian kehidupan yang tidak akan pernah berhenti. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami, biarlah firman-Mu ini kami lakukan dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Tuhan, saat ini kami mendoakan orang tua, bahkan saudara kami dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan keadaan mereka yang saat ini bersyukur melalui pertambahan usia. Tuhanlah menyempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan kehidupan yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan membuka jalan bagi mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami usia lanjut. Tuhan memberkati kehidupan mereka, biarlah terus berkat dan bersukacita dalam bagian hidupnya. Tuhan,
seluruh kehidupan kami pada hari ini, bahkan kegiatan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan topang dalam kasih penyertaan-Mu. Tuhan, inilah doa kami dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.